Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralwan Dika dengan Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 2B dengan NPM 247540662. Di sini, saya akan menjelaskan tugas terstruktur saya dengan mata kuliah kepabeanan dengan dosen pengampu Ibu Devita Anggraini. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini tentang ekspor granit. Sebelum saya menjelaskan tentang ekspor granit atau tata caranya, saya akan memperkenalkan profil singkat perusahaan saya. Perusahaan saya adalah PT Maju Jaya Abadi, adalah perusahaan yang menyediakan granit grade A untuk pasar internasional. Produk ekspor dalam bentuk polished slabs dengan penguasaan sesuai standar ekspor. Nah, yang pertama yaitu kita mencari HS code. Nah, dari mana kita dapat HS code itu? Kita menggunakan portal INSW atau situs BTKI. Nah, setelah kita mendapatkannya, seperti yang saya dapatkan di contoh di atas ini, yaitu tabelnya, kita lihat pada bagian yang paling pertama. Negara mana yang berpotensi peluang paling besar untuk kita ekspor granit. Contohnya pada uh, materi saya kali ini, saya akan ekspor ke India. Nah, setelah kita cari di HS code, negara mana yang berpeluang paling besar untuk kita ekspor, kita tentukan spesifikasi dari barang ekspor kita. Di sini, ekspor granit dengan spesifikasi grade A quality, ukuran campuran 60 x 60 atau 80 x 80 dengan finishing polished dengan POB port POB Jakarta port. Selain dari spesifikasi, kita harus memiliki persyaratan dalam negeri. Seperti persyaratan dalam negeri pada ekspor granit kali ini, izin ekspor, invoice effecting list, bill of lading, certificate of origin, health of certificate, dan sertifikat analisis. Nah, selain persyaratan dalam negeri, terdapat juga persyaratan luar negeri. Nah, untuk persyaratan luar negeri, harga CIF minimal 50-40 US dollar, hash kode harus tepat dan sesuai, kemasan harus dipublikasi, label jelas, negara asal, dan ukuran HS kode. Dokumentasi wajib seperti invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, dan Form A. Dan standar mutu harus sesuai dengan IS 3316 1974. Setelah kita penuhi persyaratan dalam negeri maupun luar negeri, kita juga bisa melakukan promosi atas produk ekspor kita. Bisa melalui e-commerce. Di sini saya menggunakan e-commerce Trade Expo Indonesia dan melalui kegiatan promosi. Di sini saya mengikuti pameran dagang India Stock Mart. Nah, setelah promosi juga ada juga negosiasi. Apa aja sih yang bisa dinegosiasi? Yaitu seperti kualitas, harga, pembayaran, pengiriman, serta garansi. Nah, beberapa itulah yang bisa dinegosiasi. Nah, selanjutnya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang bisa kita gunakan dari lembaga keuangan non-bank, seperti Bank Umum yang memberikan fasilitas letter of credit, lembaga non-banknya, perusahaan pembiayaan ekspor-impor, dan juga bisa kita gunakan dari importir, yaitu menggunakan dana internal dari perusahaan untuk impor. Setelah itu metode pembayaran. Metode pembayaran apa saja sih yang bisa kita gunakan? Nah, yang paling pertama yaitu letter of credit. Letter of credit ini adalah metode pembayaran yang sangat disarankan untuk para ekspor dan importir karena pembayaran dijamin oleh bank, aman untuk kedua pihak. Yang kedua adalah advance payment, yaitu pembayaran dilakukan di awal sebelum barang dikirim, dan dokumen against payment, dokumen diserahkan setelah pembayaran dilakukan, dan masih banyak lagi. Setelah saya jelaskan apa saja metode pembayaran, di sini saya sebagai eksportir menggunakan metode pembayaran letter of credit. Isi dari letter of credit yaitu nama pihak terkait, pembeli, penjual, dan bank, nilai dan masa berlaku letter of credit, jenis letter of credit dan syarat pembayaran, deskripsi barang dan syarat pengiriman, daftar dokumen atau yang harus diserahkan, instruksi atau ketentuan khusus. Nah, selanjutnya
Kita sebagai eksportir, kita bisa membuat surat pengantar atau introduction letter. Kegunaannya, memperkenalkan perusahaan kita kepada calon pembeli luar negeri, menjelaskan jenis produk yang ditawarkan berserta spesifikasinya, menyampaikan keseriusan dan profesionalisme kita, memberikan informasi kita seperti alamat perusahaan, email, atau telepon, juga bisa disertai dengan profil perusahaan. Selain introduction letter, kita juga bisa melampirkan offering letter, yaitu surat penawaran, yaitu penawaran resmi produk dari eksportir kepada calon pembeli. Kita bisa mencantumkan detail seperti jenis produk dan spesifikasinya, harga per unitnya, kuantitas yang tersedia, syarat pembayaran, waktu pengiriman, dan jenis kontainer atau pelabuhan muat. Biasanya dokumen ini adalah dokumen awal sebelum pembeli membuat purchase order atau PO. Nah, yang terakhir adalah sales contract. Sales contract adalah kontrak perjanjian jual beli antara eksportir dan importir yang berisi kesepakatan tentang barang, harga, pembayaran, dan pengiriman. Fungsi dari sales contract adalah bukti hukum transaksi internasional, menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak, dasar pembuatan dokumen ekspor, dan membantu proses bea cukai dan pembayaran. Isi utama dari sales contract adalah identitas penjual dan pembeli, spesifikasi dan jumlah barang, harga dan cara pembayaran, waktu dan tempat pengiriman, syarat pengiriman, dokumen pendukung, dan penyelesaian sengketa. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menonton atau telah mendengarkan presentasi dari tugas terstruktur saya. Saya selaku pembuat, mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.